semua kebenaran-kebenaran Allah yang tidak tercatat sebagai surat. Itu kita di Kahfi meyakini sebagai Al-Furqan. Nah, mari kita belajar kepada Al-Furqan, bagaimana Allah membuat di setiap wilayah itu ada kebesarannya. Allah buat adanya kerajaan-kerajaan. Kenapa tiba-tiba ada orang bisa jadi raja? Ya, kenapa di Goa ada kerajaan? Kenapa di Boni ada kerajaan? Itu tanda bahwa di dalam kehidupan ini ada ikhtiar-ikhtiar. Karena semua bangsa mengakui bahwa raja itu adalah perwakilan Allah. Jangankan rajanya, anaknya saja dipertuan agungkan. Siapakah yang bisa disebut abdi dalam? Disebut abdi dalam kalau dia mengabdi. Dan coba Anda main-main ke Jogja. Apakah semua manusia boleh jadi abdi dalam? Abdi dalamnya harus mengabdi. Apalagi kita ini langsung kepada Tuhannya. Ya, sementara raja itu kan perwakilan Tuhan menurut mereka. Rasul itu kan bekerja di wilayahnya masing-masing. Kecuali yang tidak bekerja di wilayah masing-masing itu kecuali Rasulullah SAW. Makanya akhirnya Allah buatlah raja-raja itu yang Allah beri hidayah pasti merubah menjadi kerajaan Islam. Kalau tidak mau diberitakan bahwa telah datang Rasul Allah, semua perwakilan-perwakilan Allah harus tunduk kepada, bukan kepada Rasulullah SAW, kepada keputusan Allah yang disebut dengan wahyu yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran. Semua manusia harus tunduk kepada Al-Quran supaya tahu ketika hablum minan nas dia mengabdi kepada wakilnya Allah, dan ketika kita berbicara tentang hal yang vertikal dia mengabdi kepada Allah. Makanya Allah keluarkanlah sebuah ayat yang berbunyi, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ulil amri minkum itu perwakilan Allah. Kenapa disebut perwakilan Allah? Karena Allah bilang patuhilah. Apa itu patuhilah? Tunduk kepada apa-apa yang telah diputuskan oleh ulil amri. Jadi kita tidak disebut menghambakan diri kalau kita tidak ati'ullah. Kita juga tidak disebut mengabdikan diri atau menghambakan diri kalau kita tidak mematuhi ati'ur rasul dan ulil amri minkum. Coba lihat apa yang mereka lakukan. Ya, disuruh nyapu jalan di depan raja, tunduk, ya, kayak di Jogja itu. Coba lihat itu abdi dalamnya di Jogja. Pertanyaannya, sudahkah kita begitu? Kampus yang paling nyaman, kampus yang paling indah berhubungan dengan Allah, itulah Kahfi. Karena disitulah Anda mengurusi agama Allah. Karena Kahfi ini adalah sebuah perjuangan di penghujung masa yang berjuang untuk tetap menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup sehari-hari. Kita memberi motivasi agar orang tetap menggunakan Al-Quran dan hadis. Kita tidak minta apa-apa dari jamaah. Malah Om Bagus sudah mencanangkan di Makassar itu, supaya dari angkatan 1 sampai angkatan 5 itu disebut sebagai angkatan pejuang. Nah, Anda yang hadir di sini sampai angkatan 5, berarti perjuangan kita ini kita tunjukkan kepada Allah di angkatan 6. Mulai dari angkatan ke-6 adalah angkatan 1 pelayanan. Ada Asriyadi yang baru saja jadi doktor, selamat. Ada Nur, ada Syawal, dihadiahkan juga Kak Takdir. Lalu Allah hadiahkan lagi, ada Kak Bembeng sama istrinya. Ada Bakri, ada Ismail. Itu semua hadiah dari Allah. Dibimbing oleh Kak Redi, ada Ibu Jumiati. Lengkap itu. Apalagi yang kita kurang? Kalau kita sudah memahami keikhlasan dan keridhaan dalam perjuangan, Anda itu sudah melebihi daripada cukup orang-orang yang terpilih Allah. Kita semua membuka diri, kita ikhlas, kita berlapang-lapang dada, dan ketika diperintahkan berdiri, maka berdirilah. Ketika diperintahkan duduk, duduklah. Itulah hakikat daripada tunduk. Karena kita sedang bermajelis. Masya Allah. Tinggal kita tunjukkan kepada Allah. Om Bagus fungsinya sebagai orang tua, sebagai guru, memberitahu apa yang harus dikerjakan. Kalaupun saya ikut bekerja, ya pekerjaan Om itu, itulah membangkitkan semangat kalian. Menyadarkan kalian bahwa ada yang terindah nanti kelak ketika kita itu menghadap Allah. Jadi alhamdulillah kita di Kahfi ini, walaupun kampus kita begini-begini saja kata orang, padahal dia tidak sadar kalau begini-begini saja itulah yang disebut dengan istiqomah. Kampus kita ini walaupun begini-begini saja kata orang, kita memiliki International Quality Control Advisor. Itu sebanyak 3 orang, bayangin. 1 dari Malaysia, itu untuk mindset dan leadership. Itu Mr. Dr. Nawar Arifin. Beliau adalah seorang terbesar di Malaysia. Beliau adalah 10 astronot termuda dunia. Seorang dokter ahli bedah. Bedah tulang anak termuda ya, yang pernah ada dimiliki oleh Malaysia. Beliau adalah International Quality Control of Advisor of Mindset yang
senantiasa memberikan advice-nya kepada mahasiswa KAFI. Mungkin Makassar ini belum pernah kebagian, tapi ya kita akan merambah ke sana. Kita akan atur suatu ketika beliau akan terbang dari Kuala Lumpur langsung ke Makassar untuk memberi kuliah tentang mindset. Karena beliau selalu mencintai KAFI, beliau selalu memikirkan KAFI, beliau selalu menginginkan agar mahasiswa KAFI itu go internasional. Maka mereka mewajibkan anak-anak KAFI itu senantiasa menemukan kelebihannya masing-masing. Kita di masyarakat belum bisa nomor satu. Kita di keluarga belum bisa nomor satu. Kita di tempat kerja belum bisa nomor satu. Kita di masjid belum bisa nomor satu. Ya, kita di antara teman-teman masa lalu belum bisa nomor satu. Nah, memang kita belum bisa menjadi manusia to be number one. Tidak ada rahasia lain kecuali berjuang untuk menjadi satu. Itu pesan beliau. Nah, yang kedua, untuk bidang public speaking saja kita punya International Quality Control Advisor for Public Speaking. Itu langsung dari Amerika, dari Michigan University, Mr. Saul Allen. Nah, itu kalau Anda lulus public speaking, di situ tertera tanda tangan Om dan Mr. Saul Allen. Bagaimana dengan hipnosis, Om? Sekarang ini kita sudah punya International Quality Control Advisor for Hypnosis, itu langsung dari London. Mr. Nick, beliau seorang profesor di London School Business of Politics, dan sekarang sedang ada di Jakarta karena sedang menyelesaikan pemahaman beliau tentang hipnosis yang ada di KAFI. Karena beliau adalah orang yang berkeliling dunia, membongkar fenomena-fenomena hipnosis, dan dia sangat takjub melihat bagaimana KAFI itu menerjemahkan hipnosis dalam kehidupan. Di KAFI itulah dia jumpai betapa hipnosis itu serpihan-serpihan, percikan-percikannya pun bisa masuk dalam segala unsur kehidupan. Jadi kebayang itu, kita kampusnya begini, tapi sertifikatnya sekali lulus banyak. Belum lagi sertifikasi kalau Anda ke Jakarta mengikuti workshop. Kalau Jakarta lagi menyelenggarakan workshop acting, datang cuma sehari, pulang bawa sertifikat lagi. Sertifikat one days workshop acting for communication. Begitu ikut sulap, dapat lagi one day workshop magic entertainment. Jadi di KAFI itu banyak sekali sertifikasi-sertifikasi yang bisa. Dan sekarang ini di kurikulum Merdeka itu, Anda bisa ambil sertifikasi-sertifikasi seperti itu untuk menggantikan mata kuliah. Dan lembaga-lembaga seperti KAFI inilah yang ditunggu oleh pemerintah, yang dapat membantu, memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada bangsa, agar anak-anak bangsa itu bisa memiliki skill menjadi profesi. Apalagi motivator school ini banyak bisa menggalang usaha menjadi seorang profesional. Profesional di bidang pengajaran, bisa ambil ilmu dari KAFI. Profesional bidang terapeutik, profesional bidang master of ceremony, profesional di bidang public speaker, menjadi seorang motivator, dan seterusnya, penceramah. Masya Allah, banyak sekali. Cuman sayang kalau kita ini tidak paham. Karena orang yang tidak paham itu tanda orang yang tidak dibuka oleh Allah pintu-pintu hikmahnya. Pintu-pintu otaknya melahirkan hidayah, melahirkan ilafat-ilafat yang bisa dibaca dari alam semesta. Jadi kalau nanti selesai hipnosisnya, bagi yang sudah ngambil hipnosis, mendapatkan sertifikasi, tapi ditandatangani oleh advisor dari internasional. Dan mohon doanya semua, karena di ulang tahun yang ke-20 ini, kita sudah mulai menerbitkan, ya, mencetak, walaupun baru jilid 1, kitab tafsir motivasi. Karena inilah karya besar dari KAFI. KAFI adalah motivator school yang bergeraknya dilandasi oleh Al-Quran, dan kalau orang pengen tahu apa nilai-nilai motivasi yang terdapat dari Al-Quran, dia bisa membaca kitab-kitab yang kita buat. Walaupun baru jilid 1. Karena kalau itu terbit mungkin sampai jilid 20, seri 20. Karena kita harus menyelesaikan 30 juz. Di mana tafsir motivasi adalah perkawinan antara bagaimana motivator melihat kehidupan dengan dilandasi oleh keilmuan-keilmuan atau hasanah-hasanah keilmuan yang ada di dalam dunia motivasi, lalu kita mencari akselerasinya, mencari frekuensinya pada ayat-ayat suci, lalu kita jadi asa motivasi ke umat lebih satu lagi tambah dalam hal mencari pencerahan kehidupan dari Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, itu akan memperkaya hasanah dunia tafsir di dunia, bukan hanya di Indonesia. Karena itu nanti setelah selesai Om Bagus akan minta untuk
translate ke dalam bahasa Arab. Sehingga itu bisa menjadi satu tafsir yang dikenang di kehidupan ini. Dan untuk memperkaya dunia penafsiran Al-Quran. Kalau dalam teori 3 diri atau diri 3, beda lagi. Ya. Tapi ketika kita berbicara tentang action, kita menggunakan teori 4/4, yaitu seperempat manusia itu harus bersolawat dengan fikirannya. Bagaimana Om bersolawat dengan fikiran itu? Bersolawat dengan fikiran adalah bagaimana kita selalu berpikir untuk mengenal Rasulullah SAW. Bagaimana kita berpikir untuk melihat bagaimana cara beliau hidup. Cara beliau makan, cara beliau minum, cara beliau duduk, cara beliau berbicara, cara beliau bertetangga, sampai cara beliau perang, kalau perlu. Lalu kita berpikir untuk senantiasa termotivasi. Kita selalu berpikir untuk bisa menjadi umatnya yang paling setia. Umatnya yang to be number one. Kasihan itu mau berjuang di jalan Allah, tapi dia tidak dapat kendaraannya. Anda ini dikasih hadiah. Sudah Anda dapat ilmu, Anda dapat hadiah sebuah proyek dari Allah ngurusi kafi sebagai pejuang kafi. Jangan lagi bilang, tapi kan kita ini anu, tapi kan kita ini anu, tapi kan kita anu. Inilah. Begini, kalau orang itu sudah ridho sama Allah, sudah ikhlas, sudah berserah diri, maka Allah akan kasih 1000 jalan untuk menyelesaikan problem-problem yang tetap bengek itu. Problem-problem yang tidak penting itu. Tapi kalau Allah tidak lagi memberi kita jalan, kita menjadi orang yang tidak pernah ikhlas, tidak pernah ridho, maka kamu akan diberikan 1001 macam cara untuk membuat alasan. Anu kak, itulah yang membuat Anda berhasil menciptakan alasan. Orang-orang kalau sudah kafir otaknya, Allah kasih dia kecerdasan membuat alasan. Tapi orang yang beriman, Allah kasih berbagai cara untuk menciptakan 1001 macam jalan. Maka lihatlah nanti teman-temanmu. Ketika berjuang pada angkatan 6 ini, kau diperlihatkan siapakah di antara kalian yang terbaik. Karena itu Allah yang tanya. Aku ingin tahu siapa yang terbaik di antara kalian di kafi. Lihatlah nanti, ada yang mau kak ujian, nenekku mau ganti kulit, ada juga mau antar tanteku mau operasi jantung, ada lagi mau ganti kepala. Tapi coba lihat orang yang ikhlas, maka Allah katakan apa? Radiyatan mardiyatan. Kalau kau ridho, aku ridho. Nah bayangkan kalau Allah sudah ridho, mau gunung pindah-pindah. Makanya Om Bagus bilang apa? Kalau kalian sudah bersatu, kalian sudah bermajelis, sebagaimana majelis yang berlapang-lapang, jangankan bayar kontrakan. Gunung Latimojong kau kasih pindah, itu pindah. Pindah di Gunung Merapi, sebelahnya ada Sungai Limboto, karena berdekatan semua itu. Paham kan maksud Om? Kita lanjut ya, sekarang yang ke-8. Manusia itu senang kalau dia berhasil. Makanya kenapa manusia itu suka sekali mencari proyek. Tapi kadang-kadang dia lupa, manusia itu adalah makhluk yang harus beragama. Kalau dia tidak beragama, maka cara dia melampiaskan kesukaannya itu jadi ngawur. Akhirnya dia cari proyek untuk apa? Untuk uang. Padahal Allah katakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah. Nah, kalau kau cari uang, lalu kau bersenang-senang dengan uangmu, berarti kau bukan lillahi ta'ala, kau lillahi rupiah. Tidak ada larangan mencari rezeki Allah. Tapi ingatlah, yang kita cari sebenarnya bukan uangnya, Allahnya. Kebayang tidak kalau kau bekerja di perusahaannya Ibu Nurhana? Jadi kalau sudah pimpin suka sama kita, kalau uang gaji aja kau kejar, susah kok. Jadi kita bekerja kepada Bu Nurhana, kalau kita ikhlas tidak lihat gaji yang dikasih, tapi bekerja atas dasar mencari Allah. Kemana 1 menit? Nah bayar ke Allah. Bayangkan satu kerja kok 1 jam berapa menit itu? 60 kali kok dibayar. Cuman karena otak kita tidak sampai ke sana, selalu berhitung. Jadi karena manusia itu senang ketika berhasil, maka canangkanlah cita-citamu, bahkan dikatakan setinggi langit. Kenapa harus dicanangkan setinggi langit? Supaya kamu tidak terlalu cepat, sedikit istirahat. Misalnya istirahat, kecapek tongki juga, masa begini terus. Jadi jangan lagi ada di kafe mengatakan, saya ingin mami lagi, kumpul lagi, rapat lagi. Tidak ada itu orang mengatakan istirahat lebih bagus daripada bekerja. Istirahat lebih bagus daripada ibadah. Karena paling enak itu istirahat. Kalau baru kau selesai ibadah, tidak percaya kok. Kalau habis kau sholat isya, enaknya perasaanmu itu. Enaknya itu kalau datang di wisudanya anak wisuda di kampusnya, enaknya dilihat itu. Manusia itu butuh keberhasilan, tetapi apa gunanya kau berhasil kalau keberhasilan semu? Sama yang dirasakan itu Paluka, pencuri. Pencuri itu kalau berhasil mencuri,
Tiba di tempat persembunyiannya, dia bagi-bagi uang, senang sekali dirasa. Padahal itu nih kesenangan yang semu. Karena kesenangan yang dibaliknya itu ada hukuman. Tidak boleh. Kesenangan yang paling indah itu, Bakri dapat kesenangan, tapi di belakangnya dia mendapatkan keberkahan. Makanya banyak orang bilang, tidak apa-apa 100.000 om, tapi berkah daripada 10 miliar. Laknat. Kalau kita tidak belajar kepada Al-Furqan sejak kita SD, kita sudah diajarkan tidak minus plus. Minus kali minus, minus. Minus kali plus, minus. Baru plus kali plus, baru plus. Coba itu. Itu Al-Furqan itu tanda-tanda kebesaran Allah. Dari mana kau dapat minus plus ilmu kalau bukan dari Allah? Mana ada ilmu di muka bumi yang bukan miliknya? Itu teori keberkahan dan teori kelaknatan. Makanya gajimu itu sampai 15 juta, kenapa tidak pernah cukup-cukup? Nah, ada orang gajinya 3 juta ya, senyumnya tiap hari. Berkah. Akhirnya anaknya keterima di Unhas, keterima di Fakultas Kedokteran, yang ketiga keterima di ITB, padahal gajinya kurang 3 juta. Paham ya? Jadi keberhasilan harus ada, tapi di belakang keberhasilan harus ada keberkahan. Lihat itu pembalap motor, kalau tidak berkah, nah tabrak semua pembalap yang lain, atau biar dia juara satu. Apa untungnya? Ada nggak kebanggaan di dalam dadamu? Nggak ada itu. Tapi kebanggaan di luar dadamu banyak. Banyak ya kalau datang mintamu, juara kipale, iya. Di luar itu. Di luar dirimu itu. Tapi coba itu walaupun juara 2, kalau itu berdarah-darah kau kejar, bahagia sekali kau itu. Itu yang disebut dengan keberhasilan plus keberkahan. Untuk apa, Bu? Nak kasih kaya kau suamimu, bagusnya rumahmu kau dibikinkan, bagusnya mobilmu dibelikan, berlianmu, bajumu, semua merek-merek tasmu, semua yang ada merek di dunia ada di enumu, di lemarimu, sepatumu. Tapi ujung-ujungnya kau baru sadar ternyata itu semua dibeli dari uang korupsi suamimu, pergi Tommy sama perempuan lain, ditangkap Tom sama KPK. Jadi bagaimana itu dong anakmu, lihat bapaknya di penjara, bapaknya masuk TV, bapaknya di YouTube. Yang ke-9, manusia senang apabila dibutuhkan. Karena kita ini manusia, dan kita punya kebutuhan yang disebut dengan kesenangan di jalan Allah, maka mulailah kamu membuat dirimu itu serba bisa. Mulailah kau buat dirimu itu punya daya. Ya, contoh, misalnya Bakri dayanya apa? Selama di kafi dayamu apa? Kau pamer nggak situ? Karena Allah. Kenapa kau pamer? Biar orang bisa manfaatkan om. Jangan dibalik. Saya sebenarnya tapi tidak mau bilang-bilang deh. Nanti datang asing di saya. Kalau mau kau belajar agama, ujungnya agama itu bukan di mengajinya, bukan dibaca hurufnya. Itu baru belajar agama. Ujungnya agama itu kau pakai itu teori agama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang ngomong orang yang sudah membaca Al-Quran, yang membawa Al-Quran, dia yang paling paham Al-Quran, sampai dia keluarkan keputusannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu orang yang sudah ngaji, jangan kau ragukan mengajinya Rasul. Kalau kita ini ngaji, sehebat apapun tidak bisa mengalahkan Rasul. Kenapa? Rasul itu di samping dia mengaji, dia juga yang bawa itu, dia yang terima itu ayat. Jadi kalau dia sudah bilang sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya, jadi belajar kau mencari manfaatmu sebanyak mungkin. Pamer memang kalau mau kau ini datang mau kau di saya, jangan mau kau bayar, karena saya saudaramu. Kita bahagia. Kenapa kita bahagia? Karena kita tahu kita disuruh menjadi orang yang manfaat. Jangan kau lari dari manfaat. Datang lagi satu temannya. Jangan kau mau loh. Kau itu masuk di kafe dimanfaatkan kau. Justru kita ini datang ke kafe supaya dimanfaatkan. Tolong dulu kak, manfaatkan aku dong. Karena takut kak mati, tidak ada manfaatku. Nah Rasul sudah bilang khairun nas anfa'un linnas. Nah saya ini kalau di kafe belum ada manfaatku. Datang duduk loyo mak. Begitu tiba di kafe loyo mak. Duduk mengantuk mak. Datang jalan kote, ikut tonggak makan. Berarti saya ini ke kafe memanfaatkan, bukan dimanfaatkan. Jadi cari kok, supaya kau bisa bermanfaat. Minimal datang di kafe, kalau nuliak itu di depan banyak debu, pima kau dulu siram-siram. Yang kedua, masuk di kamar mandi, kotor nama di kamar mandi. Cuci, kau jangan mau ke protes. Ini kan masuk kamar mandi, sudah pernah urus kamar mandi. Bau nih kamar mandi, kotor nah. Ketong kau tuan putri. Jadi besok datang ke kafe, bawa memang kau sikapmu. Itu mau itu pengharum ruang apa itu siram gosok, ada yang manfaat kedua. Ketiga dapurnya kotornya, jangan mau cerita besok datang bawa sabun kasih bersih, lihat hordennya saya bawa pulang dulu hordennya. Kenapa? Mau ku cuci dulu supaya apa manfaat. Jadi kelihatan kalau kita sudah bermajelis seperti itu berarti kita ini sudah islami. Ilmu agama itu mengajarkan kita yang disebut dengan amal jariah. Bayangkan
itu Ustadz Marjan, dia bisa kasih masuk orang 2 saja misalnya, 2 mau saja dia kasih masuk di kafi. Satunya putus tengah jalan karena tidak berhasil kita dapat hidayah, satunya sampai selesai. Lalu yang satu ini dia berubah hidupnya kembali ke jalan Allah. Lalu dia mengajak lagi 1000 orang selanjutnya dalam hidupnya. Bukankah itu amal jariah untuk Marjan? Sementara, ini saya bocorkan, Islam menganut faham bukan banyak-banyakan, tapi kekuatan dalam ikhtiar dan istiqomah. Sehingga kalau kita mengajari satu saja orang, tapi kita dengan ikhlas tulus mengurusinya, Islam mengatakan itu sama dengan kau mengurus semua manusia yang ada di muka bumi ini. Masya Allah. Dan Tommy juga langsung bilang, kalau begitu satu mau pakai dia, saya cari orang. Sudah dimotivasi tadi, bikin lagi ayat baru. Tadi dengarkan rumusnya Om. Ketika diri mulai ikhlas ridho, ketika diri dibuka hikmah fikir hidayah petunjuk, maka apapun permasalahan, apapun kendala yang ada di depanmu, kau selalu mendapatkan 1001 macam cara untuk melewatinya secara sabar, ikhlas, ridho, mendatangkan keberkahan. Tapi kalau sudah diri ini tertutup dari hidayah, kau sudah malas, tidak ikhlas, capek, maka Allah ajarkan kamu menuju kepada laknat, yaitu kau pasti mendapatkan 1001 macam alasan untuk tidak melakukan itu. Tidak percaya? Tanya kau anak-anak kafi yang sampai sekarang masih aktif kuliah. Tanya sama dia, kenapa kau bisa aktif? Pasti dia jawab 1001 macam cara untuk bertahan. Saya sebenarnya enggak bisa mak, tapi saya pikir ini penting sekali, jadi saya korbankan Ki. Terus akhirnya alhamdulillah saya berhenti bekerja di situ. Apakah pekerjaan naik gajiku? Tapi coba tanya temanmu yang sudah berhenti dari kafi. Kau akan dengar 1001 macam alasan supaya dia merasa berhak berhenti. Tanya Mi, kenapa kau nak masuk? 1001 macam alasan sampai dia bilang, saya sebenarnya mau ke kuliah di kafi, tapi ada tapinya sih. Begitulah manusia yang tidak dapat petunjuk dari Allah. Baik, kita lanjutkan. Manusia yang ke-10, manusia itu senang kalau diposisikan sebagai senior. Tidak bisa kau jadi senior, wahai angkatan ke-5, kalau tidak masuk ke angkatan ke-6. Nah, apa gunanya junior, Om? Supaya saya berpeluang jadi asisten dan mengajar di kelas. Tapi bagaimana caranya, Om, saya bisa jadi asisten? Kok harus menjadi orang yang paling rajin kuliah, dan paling banyak mendengar, paling banyak memikirkan, paling banyak mengamalkan, paling banyak mengulik teori-teori kafi. Kau mi asisten. Masuk mau kau mengajar. Berapa kita dibayar, Om? Mulai misalnya otak lah. Kenapa kalau setiap hari ini bagus masih sempat berorganisasi, masih sempat cari uang, masih sempat juga pergi jalan-jalan, masih sempat juga menyegerakan kesenangan-kesenangan Om. Tapi hari-hari saya juga ngajar di kafi. Bayangkan, bukan hanya di kafi, di kampus-kampus lain setiap hari. Nah, kau ini baru seminggu sekali. Susah kalau seminggu sekali, Om. Ke saya kau dong, ikut kami kau dongnya. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau kita tafsirkan ini ayat pakai motivator school, sesungguhnya orang-orang kafir itu, wahai anak-anak kafir, kau motivasi ataupun tidak dia, kau kasih dia training, kau kasih dia workshop, sama saja dia tidak akan bisa menjadi orang beriman. Kenapa? Allah memang sudah menjadikan dia summun bukmum umyum. Ciri khasnya itu banyak sekali alasannya. Tapi lihat nih orang yang beriman. Mana kau bilang, tapi biar Pak, enggak apa-apa Pak. Tapi mau ini, oh iya saya mau. Tapi nanti kita tidak dibayar. Oh jangan. Kau kira saya cari uang dengan Allah? Saya cari Allah, bukan uangnya. Karena kalau sudah sama Allah, apa sih yang bukan punyanya dikasih? Pasti dikasih semua. Karena kalau saya sudah dekat, apalagi kalau saya itu sudah dekat sekali, apa saya minta dikasih. Tapi biasanya memang, gitu, kau menjadi pas pampres saja, kau harus yang terbaik. Mau jadi pasukannya Allah harus terbaik. Jadi biasanya orang itu kalau dia mau tobat mendekat ke jalan Allah, selalu dia berdoa. Dan lucunya kenapa kodong itu usahanya tiba-tiba hancur? Kenapa kodong itu pekerjaannya tiba-tiba dia difitnah, dipecat? Kenapa kodong dia ini tiba-tiba dapat penyakit? Kenapa? Ternyata itu mulai berlaku seleksi dari panitia pengawal Allah.
Marjan mau diangkat menjadi orang kepercayaan Allah, maka dia akan diuji, dia difitnah, aduh, dijelek-jelekin. Itu ciri khas. Kalau sudah mulai mendatang itu, tapi cepat kau ambil cermin. Nah, saya kasih tahu. Kalau mulai mendatang yang kayak begitu, cepat ambil cermin. Lihat cerminmu. Apakah saya sudah beriman? Kalau saya sudah beriman, berarti saya sedang ikut seleksi. Tapi kalau kau bercermin, lalu kau ini bukan orang beriman, kau ini selalu jelek otakmu, tidak pernah beribadah, tidak pernah bertakwa, kau bukan orang yang diseleksi, kau sedang mau dibuang sama Allah, mau dilempar ke tempat yang paling jauh, itu namanya laknatullah. Jangan GR, ini om, ujian. Ujian apa kok? Nah, kau bukan peserta ujian. Bolehkah orang itu ikut ujian kalau tidak pernah masuk kelas? Tidak pernah kerja tugas. Motong ikut ujian semester. Apa kok? Nah, itulah hakikat ketika Allah sudah melaknat seseorang, kita akan mendengar ada sebuah ungkapan dalam agama kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wallahu ala. Allah katakan, Allah sudah mengunci mati hatinya. Allah menutup pendengarannya. Allah menutup pandangannya. Kenapa Allah tutup? Nah, tak buka saya lihat matanya, Om. Kau kira mata yang melihat? Mata itu cuma alat untuk melihat. Sama Tom ini kacamata. Apakah kacamata ini yang melihat? Bukan, ini alat bantu untuk melihat. Tapi yang melihat itu sebenarnya adalah hati. Jadi kebayang tidak, saya sudah pakai kacamata, saya sudah buka mataku, tapi hatiku tertutup. Sama Tommy itu, keyboardmu itu yang di komputermu. Kalau kau tidak kasih nyala itu CPU, biar kau mengetik kayak apa, biar kau kasih selesai itu kau mengetik, tidak ada gunanya. Tommy mengaji. Biar kau baca itu satu Al-Quran 30 juz, kalau kau tidak buka hatimu, itu orang yang mengetik tapi CPU tidak di-on-kan. Itu semua Al-Furqan. Tapi kita tidak pernah paham. Misalnya kau ada sebuah perusahaan, Bakrita, banyak karyawannya. Kau setiap pagi datang situ, ikut bekerja. Paling sibuk kok. Semua pekerjaannya orang kau kerjai. Tapi habis bulan, kenapa tidak ada namamu di daftar gaji? Karena kamu bukan karyawannya. Iya tak? Bukan kau karyawan. Itu sama, Mi. Biar kau mengetik, nah, kau tidak kasih nyala. Jadi, kasih nyala dulu pertanyaan kalau kau diterima. Kenapa orang itu diterima? Dia datang melamar. Apa itu melamar? Melamar itu menghusyukkan diri, memfokuskan diri. Bahwa setelah ini, saya hidup untuk perusahaan ini. Setelah perusahaan bilang, iya, saya terima kok. Itu hakikat radiyatan, mardiyatan. Apabila engkau ridho, aku ridho, fadkhulil fi ibad, bergabunglah kamu kepada orang-orang yang sedang beribadah, menyelenggarakan nafsu mutmainnah itu, dan wadkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Terima mau gaji habis bulan. Itu hakikatnya. Kalau tidak, pasti kita pitikan akan naik. Manusia itu suka kalau dilayani. Jadi cara kita belajar 60 poin manusia ini, bagaimana kita harus bisa memahami esensi manusia. Kalau kita sudah tahu manusia suka kalau dilayani, ada tamuku datang, layani deh. Itu mengapa Allah katakan, apabila engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat, maka muliakanlah tamumu. Itu esensi pelayanan. Nah, sekarang adik-adik kelasmu nanti, layani. Jangan sampai ada mahasiswa baru mendaftar, pote-pote. Kenapa ini begini? Kenapa susah sekali ditelepon? Kenapa? Kau tahu, jangan kalau bilang, kenapa ini peserta satu? Jangan kau terima. Bukan. Mereka itu orang yang belum ngaji seperti Anda di kafi. Pahami saja, layani mau kau dengan kebesaran hati. Karena kalau melayani orang baik, itu pahalanya kecil. Kalau mau kau pahalamu sebesar pahalanya Nabi, pahalanya Rasul, layani ke orang yang memfitnahmu, layani ke orang yang memusuhimu, layani ke orang yang bikin sakit hatimu. Layani semua itu. Kau tidak. Malas kali mukanya, ngapa, malas kuliah, saya tinggal, Kiom. Saya lempar itu formulir. Saya jam kau ikut. Berapa tahun kau itu uangmu? Saya kasih kembali uangmu. Saya bilang, ternyata peserta sakit, panitianya lebih sakit. Jadi apa gunanya kita bikin seminar? Sekarang saya tanya, apa gunanya kita bikin seminar? Nah, kita ini bikin seminar dalam rangka dakwah. Dalam pelayanan tunjukkan. Inilah akhlaknya anak kafi. Mau tua, mau muda, mau angkatan 5, 4, 3, 2, 1. Semua tunjukkan akhlak mulia. Siapapun pesertanya. Itu Sekretaris Umum MUI Jakarta Selatan ketika membuka acara tadi malam Stadium General. Apa yang mereka katakan?
Seandainya semua sekolah itu mendapatkan ilmu dari Om, ilmu dari Kafi, insya Allah mereka itu tidak ada yang tawuran, tidak ada yang narkoba, karena mereka bisa menjadi orang yang berakhlakul karimah. Maka kalian inilah penerus-penerus Om yang harus meneruskan pemikiran-pemikiran Al-Quran dari sudut pandang motivasi. Karena ngapain kita baca Al-Quran kalau kita tidak termotivasi? Kenapa harus termotivasi, Om? Karena Al-Quran pedoman hidup. Hidup itu butuh pedoman. Kau saja tidak tahu ini jam berapa kalau kau tidak pilih jam. Karena jam itu pedoman. Kau juga tidak tahu mana utara, mana barat, mana selatan kalau kau tidak dikasih kompas. Kebayang nggak kalau matahari tidak pernah terbit lagi? Bagaimana kau menentukan kemana arah kiblat? Itu dulu kayaknya matahari terbenam di sini, dulu kayaknya. Tapi seandainya matahari tidak pernah terbit, tidak pernah terbenam, kita nggak tahu. Ini waktu sholat apa? Coba, kebayang nggak? Tidak ada di tanganmu jam, matahari Allah cabut. Tentukan ini duhur atau belum? Coba, saking sayangnya Allah sama kita, banyak sekali tanda dikasih. Tapi kita ini mati tanda, karena mati rasa. Sekarang saya mau tanya dulu ya. Madra, buka mic-mu. Bagaimana kisahnya Madra sampai kau masuk Kafi? Awal teman saya sendiri waktu masuk jaringan nambah wawasan, cari-cari kayak kursus-kursus begitu, tiba-tiba ada yang kenalin Kafi, kayaknya bagus nih, coba-coba dulu gitu. Ternyata setelah masuk di dalamnya, terus luar biasa yang saya dapatkan. Sekarang saya mau tanya sama kamu, siapa kasih masuk di dalam dirimu rasa ingin tambah jaringan? Siapa yang kasih masuk dalam dirimu? Saya itu mau cari ini jaringan, saya mau memperluas wilayah pergaulan saya lagi mencari wawasan-wawasan begini. Siapa yang kasih masuk itu dalam dirimu? Allah. Berarti kau masuk di Kafi, siapa yang undang? Allah. Nah, sekarang kalau kau sudah diundang di Kafi, kau tidak menjadi orang yang berbakti sama Allah, bagaimana perasaanmu? Sudah diundang. Jadi banyak orang itu merasa panggilan itu cuma ada sholat, haji, dan kematian. Salah, dia lupa satu. Itu namanya ilafat. Hidayah, itu panggilan Allah itu. Ustaz Marjan, buka mic-nya. Bagaimana kisahnya sampai Anda tiba-tiba masuk di Kafi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, jadi saya satu kerja dengan Ibu Rani di Kafi. Jadi waktu beliau saya di sekolah sama-sama mengajar, beliau tawarkan selembar kertas gitu. Lalu dia sampaikan bahwa ini ada kuliah gratis di sini di kampus Kafi. Lalu saya bilang, oh ya insya Allah nanti saya jalan-jalan dulu di kampusnya. Ternyata di sana mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Karedi, Masya Allah luar biasa. Akhirnya menguatkan hati saya dan sampai sekarang masih tetap istiqomah di Kafi ini. Kan dikatakan tadi menegakkan hati saya. Sekarang saya mau tanya, itu pekerjaannya siapa? Yang membolak-balikkan hati itu siapa? Allah, Om. Waktu Allah membolak-balikkan, ada bola, ada balik. Gitu? Ada bola, ada balik. Sekarang buka surah Az-Zariyat ayat 49. Apa yang Allah katakan? Dan segala sesuatunya yang ada di muka bumi Allah ciptakan. Allah menggunakan kata kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Bola, balik. Gitu? Katakan kalau bola itu adalah sesuatu yang baik, balik itu sesuatu laknat, tidak mungkin dong kau masuk ke Kafi karena laknat. Berarti kamu sedang dipanggil oleh Allah. Pertanyaannya, apakah itu sekonyong-konyong datang atau pasti kau menciptakan sebab di dalam dirimu? Karena tidak semua orang dipanggil Allah. Itu fotokopian banyak sekali di fotokopi. Tapi kenapa kamu yang datang? Mestinya kau harus tanya dalam dirimu itu. Siapa yang undang saya? Banyaknya itu fotokopian, banyaknya kau sebarkan. Tapi semua orang dapat balik. Kau dapat bola. Orang lain balik. Kamu dapat bola.
Dan kamu katakan tadi, sampai sekarang. Berarti kamu sampai sekarang masih dipanggil Allah. Nah, sekarang saya mau tanya, Ki. Kita diundang sama Allah, terus kita ada di sisinya, kita tidak bikin apa-apa. Allah bilang apa? Sana mau kepala deh. Ngapain kau datang sini mau diam-diam kok? Allah bilang apa? Kau ini tidak ada kasih perintah. Saya suruh kau menjadi orang yang terbaik. Berlomba-lomba kau. Kau dengarkah itu Rasulku bilang khairun nas anfa'um linnas? Kau dengarkankah beliau bahwa ujungnya agama itu adalah akhlakul karimah? Sudahkah kau lakukan itu? Ternyata kau ini saya salah panggil. Saya panggil kau, tapi kau tidak manfaatkan saya. Karena Tuhan itu, Allah itu paling suka kalau dia itu dimanfaatkan oleh hambanya. Makanya dia senang sekali melihat hamba-hambanya yang doa, menangis, ngerengek-rengek, tapi yakin. Kalau sudah Allah yang membuat itu di dalam hatimu. Apa yang harus kau kerjakan untuk Allah? Dan adakah kebaikan yang dikerja, yang tidak kembali kebaikan itu kepada yang melakukan? Tidak ada. Coba mau kau bikin kebaikan di jalan Allah. Pasti orang bilang, tuh adik baiknya. Kembalilah sama dirinya. Jadi ini pelajaran bagi kita semua, biar kita semakin paham mengapa Allah masukkan saya di kafi. Dan semua masuk kafi itu, selalu ada masalah hidupnya, kasihan. Jadi kalau belum ada masalahmu, berarti kau masih kurang sempurna. Tidak percaya? Tanya itu Sawal itu. Pertama kali masuk kafi. Selamat menikmati. Tapi begitu nih Allah. Kalau dia mau kasih lihat kok, jika kau Sawal mau masuk kafi, tunggu dulu, ku kasih kau dulu. Kalau kau lolos itu kau boleh masuk. Jadi setiap orang masuk kafi itu SPP-nya luar biasa. Semua begitu, tapi ada yang menyembunyikan karena dia sudah ikhlas Ada juga kasihan terpaksa melibatkan orang lain. Tapi kalau kamu masuk kafi tidak dapat musibah yang aneh-aneh, mungkin kau sudah bagus sedekahmu. Mungkin sholat malammu sudah bagus. Mungkin puasamu sudah bagus. Mungkin kepedulianmu sudah bagus. Sehingga kamu ini dipanggil, itu istilah orang dulu kalau masuk Unhas tanpa tes, apa bilang? PMDK. Penerimaan mahasiswa jalur khusus. Ya, jalur khusus. Jalur undangan. Iya, ada memang orang masuk kafi itu jalur undangan. Kenapa juga Kak Takdir kuliah di Jakarta, selesai pulang. Kenapa dia pulang? Karena memang Allah mau kasih tugas dia untuk menjadi dosen. Sudah gitu, Allah lihat, ada Takdir di Makassar. Tarik, supaya dia urus juga kafi. Masuk lagi di kafi, ngurusi kafi. Apakah itu kebetulan? Tidak. Mana ada dunia ini kebetulan. Ada Tommy Kodon juga masuk kafi. Sibuk ngurus kacamata. Bikin cabang di mana-mana. Masuk lagi kafi. Kenapa toh singkat saya jadi sultan? Tambah saya pekerjaan. Tambah misalnya travel. Tidak ada pengusaha besar ketika dia tidak mulai membesarkan usahanya. Mana ada besar yang tidak dibesarkan. Itu ban, dia bisa besarkan pompai. Itu Bu Ros sama suaminya, begitu masuk kafi, ngapa ini usahaku tambah hancur. Tapi ketika dia sabar, apa coba? Yang Allah kasih jalan. Nah kasih kau jalan lagi. Begitu orang kalau istiqomah. Orang lain lari hilang Tommy usahanya, hilang Tommy kesempatan hidayah. Jadi tidak ada orang masuk kafi itu yang enak-enakan. Jadi mulai sekarang layani manusia, sebenarnya yang kau layani itu Allah. Karena apa? Karena lillahi ta'ala. Kalau kau baik kepada Om, karena dia yang ngajari kau ilmu. Karena kapan Om tidak ngajar, kau tidak baik misalnya saya. Karena salah niat kau. Jadi saya baik sama Om karena Allah. Maka sampai kiamat saya akan patuh sama Om. Karena kenapa? Karena saya sebenarnya patuh kepada Allah. Bukan kepada Omnya, kepada Allah. Karena Allah yang suruh. Jadi Allah lah maha sutradara. Dialah yang kita patuhi. Sementara ada asisten sutradara. Itu Rasulullah. Kita lanjutkan. Yang ke-12. Manusia suka kalau bebas dan merdeka. Cuman jangan salah kaprah. Merdeka itu apa? Karena manusia itu suka kalau bebas dan merdeka, maka dia bisa hancur kalau ketika mengikuti kesukaannya. Bayangkan suaminya Nur bilang, jangkik begini, jangkik. Tidak, saya mau. Dan kau urus, Kak. Agama mengajarkan untuk memahami. Allah katakan, janganlah engkau menjadi orang yang melampaui batas. Jadi kita butuh agama, tidak? Dan ketika Al-Quran ini diperas, maka yang keluar adalah Al-Fatihah sebagai ummul kitab.
Ketika Al-Fatihah ini diperas, maka akan keluar basmalah. Dan ketika basmalah itu diperas, akan keluar Rahman Rahim. Ketika Rahman Rahim itu diperas, maka yang keluar adalah cinta dan kasih sayang. Jadi kalau ditanya, Islam itu apa? Itulah cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Tapi bisakah cinta itu jalan kalau tidak ada saling mencintai? Tidak bisa. Makanya itulah agama itu mengajari kita bagaimana juga mencintai Allah. Nah, kasih makanannya. Kita ditraktir Allah makanan. Sudah berapa banyak Allah mentraktir kita pakaian. Sudah berapa banyak Allah traktir kita melihat bukan hanya film, tapi kehidupan ini yang sebenarnya. Dan berapa banyak kasih sayang Allah buat kita bisa bernapas dengan lega. Itu senang kalau bebas dan merdeka, maka yang harus diingatkan kepada manusia adalah kebebasan itu bukan berarti hal yang mutlak, kau bebas melakukan apa saja. Tapi kebebasan itu adalah memilih antara semua hal-hal yang telah diridhoi Allah. Jadi, nomor 13. Manusia tidak suka kalau dipersulit. Karena manusia tidak suka dipersulit, apa tindakan kita sebagai motivator? Tapi ingat ya, Om Bagus memberikan materi ini bukan berarti Anda boleh menuntut ini. Tidak. Orang lain boleh tidak sabar, kita yang harus sabar. Orang lain boleh tidak senyum, kita yang harus senyum. Tapi ketika orang lain yang tidak senyum datang kepada kita minta diterapi, kita kasih tahu bahwa kalau mau sehat senyum karena sedekah. Kita ini sudah seke uang, seke muka. Jadi kita mau selamat bagaimana caranya? Kita pelajari ini untuk mengambil langkah-langkah ibadah di jalan Allah dari poin-poin ini. Jadi kalau manusia tidak suka dipersulit, sekarang kita menjadi motivator, jangan persulit orang. Kalau memang waktunya kau bayar utangmu dan ada uangmu, kenapa kau tidak bayar Ki? Karena kau persulit hidupnya orang. Nah, kau sudah ditolong nih, kau dipinjamkan uangnya. Kau bayar saja utangmu, itu bukan kebaikan untuk dia. Itu kebaikan untuk kamu. Karena dia sudah baik dari awal, karena dia kasih pinjam kau uang. Nggak ada orang bayar utang, itu dapat pahala. Sejak kapan orang bayar utang dapat pahala? Jadi semua hal-hal yang namanya kewajiban, jangan selalu anggap itu ada pahalanya. Orang yang menuntut pahala dari kewajiban, itu orang yang sudah mulai salah dalam berpikir. Makanya jangan GR dengan sholat 5 waktu, karena itu kewajiban. Kalau mau kau dapat pahala, qobliyah ba'diyah. Kalau mau kau dapat pahala, duha. Kalau mau kau dapat pahala, sholat malam. Sama Tommy orang bayar utang. Nggak ada itu orang bayar utang baik. Nggak ada. Tapi kalau dia bayar utangnya, dia orang baik. Tidak. Dia orang normal. Bukan orang baik. Dia orang normal. Jadi bedakan mana orang normal, mana orang baik. Marjan, bayar utang. Dia bukan orang baik. Dia orang normal. Jadi kalau dia tidak bayar utangnya, dia sudah mulai tidak baik dan tidak normal. Dua langsung pangkatnya. Makanya Rasul katakan lebih bagus tangan di atas daripada tangan di bawah. Berarti kalau lebih bagus, berarti bagusnya sedikit di bawah. Yang ke-14. Manusia tidak suka kalau tidak fleksibel. Karena manusia itu dia fleksibel hidupnya. Makanya dia tidak suka ketika melihat sesuatu tidak fleksibel. Makanya dia selalu tanya, nggak bisa kalau anu Pak, nggak bisa kalau anu, nggak bisa kalau anu, bisa kira-kira, bisa kira-kira. Kenapa di Makassar sering mengucapkan itu? Karena manusia membutuhkan orang lain yang fleksibel. Berarti seorang motivator harus fleksibel. Rasulullah SAW itu manusia paling fleksibel. Paling fleksibel. Satu pertanyaan datang dari 10 orang berbeda, maka 10 jawaban bisa datang walaupun pertanyaannya semua sama. Karena apa? Rasulullah SAW itu cerdas, dia fatona. Maka cara dia menjawab itu sesuai dengan orang-orang yang bertanya. Itulah fleksibilitas. Jangan sedikit-sedikit. Salah kok, tolo kau ini, bodoh. Dongo. Dikit-dikit, dongo, tolo. Nah orang belum apa-apa, kau bilang dongo, lari nih. Jadi itu peserta nanti ada yang datang dengan kebodohan. Minta diselamatkan. Jangan orang datang bodoh. Kau bilang, kau tambahin lagi bodoh. Bodoh kau. Tambah bodoh nih. Orang masuk kafi kan supaya pintar. Ini tambah bodoh.
Yang ke-15, manusia takjub kepada yang misteri. Makanya kenapa itu orang suka sekali cerita-cerita tentang pocong lah, kuntilanak lah, penampakan lah. Kenapa itu acara di TV, uka-uka, dunia lain, apakah itu mai? Kenapa laku? Karena manusia tuh suka sekali kalau bicara tentang misteri. Makanya kenapa dia suka nonton sulap? Kenapa dia suka menonton akrobat? Karena di dalamnya banyak misteri. Paham ya? Nah, kalau begitu, inilah menjawab kenapa anak kahfi itu disuruh mendalami ilmu misteriusnya Allah di dalam fikir. Itu disebut ilmu hikmah. Misteri-misteri di baliknya. Dan itu orang-orang tasawuf yang bisa membongkarnya. Orang-orang sufi. Kalau begitu, Om, siapa itu orang sufi? Itulah tadi saya bilang. Dia sibuk setiap hari sepanjang masa, pagi, siang, malam, baik di saat berdiri, duduk, berbaring, dia selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Pokoknya sibuk urusi Allah, 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 Allah. Tidak ada kata lain. Itu semua di otaknya. Walaupun dia mengucapkan kata lain, sebenarnya maksudnya itu Allah. Itu yang disebut dengan lillahi ta'ala. Dia bilang minum, sebenarnya yang dimaksud itu Allah. Dia bilang makan, sebenarnya yang dimaksud Allah. Dia bilang saya sabar, sebenarnya dia maksud Allah. Dia bilang saya kerja, sebenarnya dia maksud Allah. Dia bilang iye, sebenarnya yang dia maksud itu Allah. Kalau dipanggil Ki Nur, iye, sebenarnya yang dia maksud itu Allah. Nah, kalau kau sudah membegitukan dirimu, tunggulah. Allah akan buka semua hidayah yang ada di kepalamu. Allah bukalah rahasia-rahasia misteri itu. Nah, orang lain tidak tahu. Kau tahu. Jujur saja, selama kau kuliah di kafi, sudah berapa banyak misteri Allah buka di otakmu. Itu apa yang membuat Marjan itu betah kuliah di kafi. Setiap kuliah dia rasakan ada misteri yang terbuka. Ada misteri yang terbuka. Dan kau mau tahu, saya bocorkan ya. Saya bocorkan. Ciri khas orang diangkat derajatnya oleh Allah. Allah bukakan misteri alam semesta. Itu kau diangkat derajatmu. Makanya orang-orang hebat pun kadang-kadang ngundang kamu nanti. Tolong Pak Marjan, apa sebentar yang terjadi ini? Lalu kenapa kita yang bisa membongkar misteri itu? Mereka semua diam. Karena kamu orang yang derajatnya lebih tinggi dari mereka. Walaupun di bumi, kita kelihatannya di bawah mereka. Tapi yang penting itu bukan bumi. Yang penting itu di sisi Allah. Ngapain kamu selebriti, tapi selebriti dunia? Tapi kalau selebriti masjid, kalau akhirat, itulah sebenarnya. Berhasil di dunia, tapi tidak di selebriti di tetangganya. Tidak bisa menjadi selebriti di masjid. Tidak bisa menjadi selebriti di akhirat. Apa itu selebriti di akhirat? Kau wafat saja, kuburanmu itu sudah menunggu malaikat-malaikat yang menjemput kamu, akan membawa kamu ke taman-taman surga di alam penantian. Itulah hakikat selebritas, orang yang menerima namanya selebriti. Jadi jangan salah kaprah. Selebriti itu bukan kau dikagumi di dunia karena kecantikanmu. Kau salah selebriti. Karena kecantikan itu bukanlah prestasi. Mana ada di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang cantik. Wahai orang-orang yang ganteng. Tidak ada. Yang ada itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Itulah selebriti. Dan selebriti yang paling tinggi derajatnya. Ya ayyatuhan nafs mutmainnah. Apa maksudnya? Wahai jiwa-jiwa. Jangan bilang jiwa-jiwa yang tenang. Ini yang Om Bagus tidak setuju. Ya, kita itu terlalu naif kadang-kadang kepada Allah. Masa nafsu mutmainnah kita bilang jiwa-jiwa tenang? Jadi itu kalau Pak Luka habis mencuri tenang di rumahnya, itu mutmainnah. Yang disebut dengan nafsu mutmainnah itu maksudnya yang dipanggil wahai jiwa-jiwa yang senantiasa istiqomah untuk tenang menjalankan ketakwaannya, istiqomah dan ridho kepada Allah. Itu apa yang Allah katakan? Ya ayyatuhan nafs mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Sama Tom itu saya kasih PR tuh. Ini dengarkan ini tafsirnya ya. Saya bilang sama Ibu Nasrah, sama Bu Nur, sama Bu Januarti. Silakan Anda bertiga jalan ke Banting Murung sampai saya bilang pulanglah kalian. Karena saya mau uji siapa di antara kalian
yang paling bagus ilmunya. Dan bagi yang paling bagus ilmunya, saya akan kasih hadiah. Mulailah orang 3 ini berjalan. Sampai saya melihat kelakuan mereka semua. Lalu saya bilang, wahai Anda yang bertiga, sudah, kembalilah kalian. Saya sudah tahu siapa kalian. Nah, itulah yang disebut dengan irji'i ila rabbiki. Kembalilah kalian kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyatan. Kenapa saya panggil kamu? Karena kamu selama ini sudah ridho, maka aku pun ridho kepadamu. Fadkhul fi ibad, bergabunglah kamu dengan orang-orang yang sepertimu, yang tiap hari beribadah saja kepada Allah. Ya, dia makan ibadah, dia minum ibadah, dia pergi ngajar itu ibadah, dia pergi ngurus suaminya ibadah, dia ngurusi anaknya itu ibadah, semua itu ibadah. Itu yang disebut dengan fadkhul fi ibad. Bergabunglah orang-orang dengan sejenismu, orang-orang yang melakukan hal yang sama. Kenapa saya harus bergabung ya Allah? Wadkhulil jannah. Masuklah kamu ke dalam surgaku. Coba itu. Jadi bagaimana caranya untuk masuk surga, Om? Ya jadi nafsu mutmainnah. Apa itu nafsu mutmainnah? Jiwa yang tenang, Om. Mulai menyempiti kanak-kanak. Sekarang saya tanya, pernah tidak belajar di Islam? Ya Om Bagus ini kurang belajar karena terlambat belajar agama. Tidak pernah di pesantren seperti kalian rata-rata. Pernah nggak dengar di agama seperti mengatakan seperti ini? Solat itu akan membantu kita menjadi orang tenang. Solatlah kamu, maka kamu akan tenang. Jadi apa yang disebut tenang pada saat setelah solat? Itu mutmainnah. Sabarlah kamu. Kamu akan tenang. Ikhlaslah kamu. Kamu akan tenang. Jadi sebenarnya apa itu tenang? Tenang yang sebenarnya mutmainnah itu adalah ketenangan yang didapat setelah kita berbuat kebaikan dan kebenaran di jalan Allah. Jangan dibalik dong. Contoh, tiba-tiba Bu Jumiati datang. Saya tenang ma Om. Kenapa Ki? Saya habis marah-marahi, saya ludahi dia. Kenapa Ki bisa tenang setelah ludahi orang? Saya tenang mak, saya sudah kulempar rumahnya. Datang tahun lagi Akbar. Saya tenang ma Om, saya sudah siram air panas. Bahaya itu. Kau siram orang air panas baru kau tenang. Nah, sementara yang lain, misalnya Bu Jumiati tiba-tiba bilang, saya sudah tenang Om, saya sudah sholat tahajud. Bagusnya itu tenang tak Bu? Saya sudah tenang Mi Om, karena saya sudah ikhlas Mi. Saya sudah ditipu tapi saya ikhlas karena Allah. Itu ketenangan. Saya tenang, kenapa? Saya baru buka puasa Senin Kamis. Saya sudah tenang Om, karena saya sudah sholat duha. Saya sudah tenang Om, karena saya sudah masakkan suamiku di makanan yang paling enak. Saya sudah tenang Om, saya sudah setrikakan bajunya. Saya sudah tenang Om, saya sudah belikan istriku berlian. Bagusnya itu ketenangan. Tapi ini nabalik teorinya. Bagaimana saya bisa tenang Om? Itu ada orang mau masuk, saya yang disuruh bayar. Bayar kok sendiri-sendiri. Lalu saya bilang, cocok minta uang. Mereka mau sekali bayar tapi tidak ada uangnya. Kau ini banyak uangmu tapi tidak mau sekali kau bayar. Coba lihat itu teorinya. Itu orang mau bayar tapi kau tidak pernah ada uang, tidak pernah mau, dia tidak ada uangnya, kasihan. Kau ini banyak sekali uangmu tapi tidak mau sekali kau bayar. Nah gitu ya. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan minggu depan karena Om Bagus juga harus siap-siap untuk berangkat karena ada acara di sana sudah mulai sholat duhur. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur. Jadikan bagian daripada keikhlasan kita dan tambahkan juga dengan qobliyah dan ba'diyah, tambahkan juga dengan doa-doa yang khusyuk. Sampai ketemu minggu depan dan insya Allah bulan Desember kita akan bertemu kembali ya dengan suasana yang lebih baik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.